Hari ini kita akan bandingkan charger 25 watt dengan 45 watt. Dua-duanya original Samsung, di mana 45 watt ini diklaim Samsung bisa charge smartphone yang kompatibel lebih cepat. Tapi seberapa signifikan kecepatan keduanya? Apakah dengan harga setengah juta charger ini layak untuk dibeli? Aku Evan Erikson, let's find out. Kotak pembeliannya cukup simpel. Setelah kamu buka kotaknya, kamu akan menemukan kabel 5 ampere sepanjang 1,8 meter. Wah, lumayan panjang sih sebenarnya ini. Adaptor 45 watt dan kertas panduan. Sudah, itu aja. Gak ada yang lain. Kalau kita bandingkan, adaptor 45 watt ini lebih besar dan lebih berat dibandingkan 25 watt. Tapi aku kurang tahu sih apakah Samsung sudah menggunakan teknologi CAN charger atau charger pada umumnya. Lalu kabel 5 ampere ini lebih tebal dan lebih panjang dibanding bawaan HP. Tapi aku lebih prefer yang lebih pendek sih dibandingkan 1,8 meter, menurutku terlalu panjang. Tapi ini poin penting yang perlu kamu ketahui kalau kamu ingin charge dengan 45 watt. Kamu wajib menggunakan kabel 5 ampere. Tapi sayangnya kalau kamu beli HP di dalamnya ada kabel dan kabel itu bukan 5 ampere. Jadi kalau kamu ingin membeli charger 45 watt, pastikan kamu juga mendapatkan kabelnya ya. Dari harganya pun juga berbeda. Kalau kamu ingin membeli yang 25 watt, saranku kamu membeli adaptor saja sebesar 400.000 atau pasnya 399K. Kan kita udah dapat kabel di pembelian smartphone. Sedangkan yang 45 watt sebesar 500.000 atau pasnya 499K. Itu sudah adaptor dan kabel. Nah, sebelum lanjut ke pengujian, yuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol like agar aku bisa lebih semangat lagi buat konten seperti ini. Oke, kita mulai pengujiannya. Pada pengujian kali ini, kita akan menggunakan Galaxy S23 Ultra yang dimulai dari 5% sampai 100% dalam keadaan mati untuk hasil yang maksimal. Pada 10 menit pertama, 25 watt sudah mendapatkan 23%, sedangkan 45 watt sudah mendapatkan 32%. Perbedaannya sebesar 9%. Lalu di menit ke-20, 25 watt mendapatkan 41%, sedangkan 45 watt mendapatkan 56%. Perbedaannya 15%. Tapi kalau kita cek suhunya sama-sama, 45 watt menghasilkan suhu yang lebih panas dibandingkan 25 watt. Hal itu disebabkan karena semakin besar daya yang masuk, semakin besar juga energi panas yang dihasilkan. Jadi saranku kalau kamu ingin charge dengan 45 watt, kamu bisa taruh di permukaan yang dingin atau suhu yang sejuk. 10 menit kemudian kita mendapatkan 25 watt sebesar 58% dan 45 watt yaitu 75%. Ini adalah perbedaan persentase terbesar yaitu 17%. Kecepatan 45 watt dibanding 25 watt akan lebih terasa saat baterai berada di bawah 60%. Dan kecepatan 45 watt ini akan berkurang seiring baterai menjadi penuh. Benar saja, di menit ke-45 kita dapati 25 watt sebesar 82%, sedangkan 45 watt sebesar 94%. Perbedaannya mulai menurun sebesar 12%. Ternyata di menit ke-57, charger 45 watt sudah mencapai 100%. Sedangkan kalau kita lanjutkan di menit ke-60, 25 watt sudah mencapai 96%. Dan kita menunggu kurang lebih 10 menit, akhirnya charger 25 watt sudah mencapai 100%. Jadi dengan charger 45 watt, kamu bisa menyimpan 13,5 menit lebih cepat. Nah, jadi gimana nih? Kalau budget tidak menentukan, manakah yang kamu ambil? Charger 25 watt atau charger 45 watt? Menurutku, kalau kamu punya device yang mendukung, kamu punya budget, atau kamu punya e-voucher dari pre-order yang lalu, atau kamu punya mobilitas yang tinggi, jadi kamu sering keluar, kamu sering berurusan dengan smartphone, kamu bisa ambil charger 45 watt ini agar kamu bisa mendapatkan extra juice lebih cepat. Tapi kalau budget kamu sangat menentukan dan kamu punya banyak waktu untuk charge kurang lebih 1 jam, saranku kamu bisa ambil charger 25 watt saja. Karena pada akhirnya kamu hanya menyimpan 13,5 menit dengan charger 45 watt. Dimana menurutku perbedaan 10 menit itu nggak terlalu lama kan? Karena pengujian ini dites dengan Galaxy S23 Ultra, kamu bisa cek first impressionnya di sebelah sini.